Selamat datang di pembelajaran paket program aplikasi 2. Sebelum nonton, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng di bawah ya, agar kalian tidak ketinggalan mengikuti video-video selanjutnya. Kali ini, topik pembelajaran kita adalah formula teks dalam Excel. Tujuan pembelajaran adalah agar kalian mampu menerapkan formula teks yang umum digunakan dan dikombinasikan untuk memecahkan berbagai masalah. Oke, let's get started. Ini adalah worksheet mengenai contoh perangkat keras komputer. Pada kolom berwarna kuning, kita akan menginputkan formula sesuai ketentuan soal. Mari kita praktikkan bersama-sama satu persatu. 1. Fungsi left. Gunanya mengambil karakter kiri dari data teks. Nah, misalnya kita ingin mengambil 3 karakter sebelah kiri dari rank sel A4 hingga A13. Maka kita inputkan formula dengan cara letakkan pointer pada sel hasil, lalu klik insert function. Pilih fungsi left-nya. Fungsi left memiliki 2 argumen. Argumen pertama, masukkan data teks yang ingin diambil karakternya. Jadi, di sini pilihlah sel A4. Argumen kedua, masukkan jumlah karakter yang mau diambil. Ketikkan 3. Silakan tekan enter. Nah, cara lainnya. Letakkan pointer pada sel hasil. Lalu, ketikkan langsung formulanya. Sama dengan left. Ketika ingin memasukkan argumen, ingatlah, argumen diinputkan dalam fungsi di dalam tanda kurung. Jadi di sini buat buka kurung. Pada argumen pertama, pilihlah sel A5 sebagai data teks yang ingin diambil karakter kirinya. Kemudian di sini ketikkan list separator. Dalam hal laptop saya, tanda koma. Nah, perlu diingat, antar argumen umumnya dipisahkan dengan tanda koma atau titik koma. Tergantung pengaturan list separator pada regional settings sistem operasi Anda. Jadi, jika pada laptop saya koma, kemungkinan pada laptop Anda titik koma. Indikatornya sebenarnya mudah. Ketika kita mengetikkan langsung formula, terlihat tooltipsnya. Tooltips yang tampil pada laptop saya sebagai list separator pemisah antar argumen adalah koma. Makanya saya ketik koma. Nah, jika seandainya pada tooltips laptop kalian, list separator atau pemisah antar argumennya tertulis titik koma, berarti kalian harus menggunakan titik koma, bukan koma. Baik, kembali ke fungsi left. Pada argumen kedua, ketikkan 3 karena kita ingin mengambil 3 karakter kiri dari data teks tersebut. Lalu, akhiri dengan tutup kurung. Tekan enter. Lihat, hasil dari cara pertama
dari insert function, serta hasil dari cara kedua dengan mengetik langsung formula, ternyata hasilnya jelas sama. Ya, kemudian formula tersebut tinggal kita kopeskan ke bawah. Kenapa? Karena itulah esensi dari formula. Formula itu untuk memudahkan pekerjaan kita. Kita bisa bekerja lebih efisien dan juga efektif. Dan penggunaan formula sesuai juga dengan komputasi. Kan kita menggunakan komputasi untuk otomatisasi salah satunya. Nah, dengan formula Anda cukup merumuskan satu formula untuk dapat digunakan menyelesaikan banyak baris data selanjutnya. Inilah dia otomatisasi. Baik, kedua, fungsi write. Gunanya mengambil karakter kanan dari data teks. Nah, misalkan kita ingin mengambil 3 karakter sebelah kanan dari rank cell A4 hingga A13. Maka kita inputkan formula dengan cara letakkan pointer pada sel hasil, lalu klik insert function. Pilih fungsi write-nya. Fungsi write juga memiliki 2 argumen. Argumen pertama, masukkan data teks yang ingin diambil karakter kanannya. Jadi, dalam hal ini klik A4. Argumen kedua, numCharts, masukkan jumlah karakter yang mau diambil. Ketikkan 3, lalu tekan enter. Jika kalian suka cara kedua, bisa juga dengan mengetikkan langsung formulanya. Nah, setelah selesai, formula tersebut dapat di-copy pastekan untuk menyelesaikan baris-baris data yang di bawah. Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang bertanya, tadi kita kan ingin mengambil 3 karakter sebelah kanan, tapi kok seolah-olah yang diambil hanya 2 karakter. Untuk itu, ayo kita ingat kembali, apa sih karakter itu? Nah, karakter di dalam komputasi dapat terdiri atas huruf, angka, maupun simbol termasuk spasi. Mari kita lihat lebih cermat pada baris hasil pertama. Pengambilan 3 karakter sebelah kanan adalah tentu saja spasi 03. Ini hasilnya, spasi 03. Demikian juga baris hasil yang kedua. 3 karakter sebelah kanannya adalah spasi 10. Maka hasilnya spasi 10. Dan seterusnya. Baik, lanjut. Fungsi yang ketiga, mid. Gunanya mengambil karakter tengah dari data teks. Misalnya, kita ingin mengambil 3 karakter sebelah tengah dari rank cell A4 hingga A13 mulai dari posisi ke-6. Maka kita inputkan formula bisa dengan cara letakkan pointer pada sel hasil, lalu klik insert function. Pilihlah mid. Fungsi mid memiliki 3 argumen. Argumen pertama, masukkan teks. Tempat kita ingin mengambil karakter. Jadi di sini pilihlah sel A4. Pada argumen kedua, tentukan mulai posisi keberapakah data teks atau karakter teks tersebut diambil
Nah, ketikkan 6. Pada argumen ketiga, masukkan jumlah karakter yang ingin diambil mulai dari posisi ke-6 tersebut. Jumlahnya misalnya 3, tekan enter. Nah, ini bisa di copy paste ke bawah. Hasilnya seperti itu. Nah, jika Anda ingin menggunakan cara kedua dengan mengetikkan langsung formula, hasilnya juga akan sama pastinya. Masuk kita ke formula keempat. Nah, formula keempat ini kita tidak menggunakan fungsi khusus ya. Jadi di sini kita membuat formula dengan operator dan. Gunanya adalah menggabungkan beberapa data teks menjadi satu data teks. Misalnya, kita ingin menggabungkan data teks hasil fungsi left dengan data teks hasil fungsi right. Maka kita inputkan formula dengan cara letakkan pointer pada sel hasil. Nah, karena kita tidak menggunakan fungsi khusus, maka di sini kita ketikkan langsung formulanya ya. Kita ketik sama dengan pilih B4 sebagai data teks pertama yang ingin kita gabung. Kemudian ketikkan operator dan. Lalu pilih sel C4 sebagai data teks lain yang ingin kita gabungkan menjadi satu hasilnya nanti. Kemudian tekan enter. Nah, ini hasilnya. Ari pada sel B4 digabungkan dengan spasi 03 pada sel C4 sehingga hasilnya adalah Ari spasi 03. Nah, formula ini dapat kita kopikan untuk menyelesaikan baris-baris data yang di bawah. Baik, fungsi kelima atau formula kelima yaitu length. Gunanya adalah menghasilkan banyaknya atau jumlah karakter pada data teks. Misalnya, kita ingin melihat berapa banyak sih karakter dalam rank cell A4 hingga A13. Maka bisa kita inputkan formula dengan cara letakkan formula pada sel hasil, kemudian klik insert function, pilih fungsi length-nya. Fungsi length cuma satu argumennya. Nah, argumen ini kita isikan data teks yang mau dihitung berapa banyak karakternya. Jadi klik sel A4, lalu tekan enter. Nah, formula ini bisa kita kopikan hingga ke baris data paling bawah. Baik, pada formula selanjutnya yang keenam, value. Gunanya merubah jenis data teks menjadi data angka. Misalnya, kita ingin mengubah data teks dari rank cell C4 hingga C13 hasil dari fungsi right ini menjadi data angka. Maka caranya letakkan pointer pada sel hasil, lalu klik insert function, pilih fungsi value. Fungsi value juga memiliki satu argumen saja. Di sini pilihlah data yang ingin kita rubah menjadi data angka. Jadi kita pilih sel C4. Kemudian silakan enter. Formula tersebut bisa kita copy pastekan hingga ke baris data paling bawah. Coba lihat dan bandingkan.
Pada awalnya, hasil dari formula fungsi right adalah data tipe teks. Misalnya baris pertama spasi 03, spasi 10, dan seterusnya. Yang mana secara default data tipe teks akan terletak pada alignment sebelah kiri dari sel tersebut. Rata kiri kan? Nah, ketika dirubah menjadi data angka dengan fungsi value, maka lihat baris pertama spasi 03 berubah menjadi angka 3. Spasi 10 berubah menjadi angka 10 dan seterusnya. Serta terlihat alignment atau perataan data angka pada hasil value tersebut secara default menjadi rata kanan. Itulah dia default dari data angka di sebelah kanan. Sudah paham ya perbedaannya? Kita lanjutkan formula ke-7. Search. Fungsi search menghasilkan posisi karakter atau teks tertentu yang pertama kali ditemukan dari sebelah kiri ke kanan. Pada fungsi search berlaku not case sensitive dan wildcard. Misalkan kita ingin mengetahui posisi spasi pertama kali mulai dari karakter ke-7 daripada rank sel A4 hingga A13. Maka kita inputkan formula dengan cara letakkan pointer pada sel hasil. Lalu bisa kita klik insert function. Pilihlah fungsi search-nya. Fungsi search memiliki 3 argumen. Pada argumen pertama, masukkan karakter atau teks tertentu yang ingin ditemukan. Jadi dalam hal ini spasi. Petik 2, spasi, petik 2. Ingat, penulisan data tipe teks dalam argumen harus diapit dengan petik 2. Makanya spasinya saya apit dengan petik 2 di argumen pertama ini. Pada argumen kedua, masukkan data teks sumber pencarian kita. Nah, jadi dalam hal ini kita pilih sel A4. Pada argumen ketiga, masukkan mulai dari posisi karakter keberapa kita cari dari sel A4 tersebut. Jadi dalam hal ini ketikkan 7. Tekan enter. Nah, hasilnya bisa copy paste ke baris data paling bawah. Terlihat di sini, ya. Posisi spasi pada hasil yang pertama, mulai dari posisi ke-7 pencariannya, ternyata posisi spasinya berada pada karakter ke-11. Baris kedua nih, mulai dari karakter ke-7, ternyata karakter spasi berada pada posisi ke-8. Demikian seterusnya. Terakhir, misalkan kita ingin mengambil 2 karakter dari rank sel A4 hingga A13 yang merupakan kode golongan perangkat keras. Yang mana itu? Nah, seperti kode CP yang berarti Control Processing Unit, kode IU yang berarti Input Unit, kode OU yang berarti Output Unit,
kode MM yang berarti main memory atau primary storage unit, dan kode SS yang berarti secondary storage unit. Bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, untuk menyelesaikan itu kita harus menggunakan kombinasi fungsi. Baik, kita praktikkan sama-sama yuk. Pertama, letakkan formula pada sel hasil. Nah, di sini kita akan gunakan cara dari insert function agar kalian bisa lebih mudah melihat dengan cermat cara penyelesaiannya. Kita klik ya insert function-nya. Nah, fungsi apa yang kita harus pilih? Ada algoritmanya yang harus kita ketahui, kita tentukan, dan kita pahami. Nah, algoritmanya karena kita ingin mengambil kode perangkat keras, kode golongan perangkat keras seperti CP, IU, OU, MN, SS. Nah, kode CP dan kawan-kawan ini berada di tengah. Berarti kita memanggil fungsi mid terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, pada argumen pertama fungsi mid, kita pilih sel tempat kita akan mengambil bagian teks yang merupakan kode golongan perangkat keras. Jadi, kita pilih sel A4. Pada argumen kedua, fungsi mid, kan kita harus menentukan nih posisi dari pengambilan karakter tersebut. Nah, kalau dicermati di soal telah ditentukan posisi kode golongan perangkat keras itu mulai dari karakter kelima dari sebelah kanan ya. Sekali lagi, karakter kelima dari sebelah kanan loh. Nah, padahal fungsi mid itu mencari posisi dari karakter sebelah kiri. Terus bagaimana? Nah, untuk mengambil karakter kelima dari sebelah kanan pada argumen start 6 mid, kita harus kombinasikan ke fungsi lain, yaitu karena kode golongan perangkat keras ditentukan diawali dengan spasi, maka kita cari spasinya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak bisa cari dari karakter awal atau huruf pertama dari kode perangkat keras? Nggak bisa, karena kan huruf pertamanya beda-beda. Yang sama dari mereka adalah awal dari kode golongan perangkat keras itu diawali dengan spasi, maka yang kita cari adalah spasinya. Nah, jadi caranya pada start 6 kita panggil fungsi search. Untuk mengkombinasikan fungsi mid ke dalam fungsi search, caranya adalah dengan memanggil fungsi search dari combo box di sebelah paling kiri baris formula bar. Ini dia combo boxnya. Jadi kita klik di tanda panah drop down listnya, kemudian kita panggil fungsi search-nya. Ini dia fungsi search-nya. Nah, kalau seandainya fungsi search-nya nggak kelihatan, bisa dari more function. Nah, tapi karena ini sudah kelihatan, karena kan tadi baru kita gunakan, kita tinggal klik fungsi search dari combo box yang berada di paling kiri formula bar. Ingat ya, dari sini ya, untuk mengkombinasikan fungsinya. Tidak bisa dari insert function ini, ya. Tapi ingat, sebelum kalian mulai menginput fungsi search untuk dikombinasikan ke dalam start 6, pindahkan kursornya pada start 6. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Di sini klik search. Nah, pada fungsi search kan ada 3 argumen. Pada argumen pertama, apa yang mau dicari? Tadi kita sepakat indikatornya adalah tanda spasi. Karena spasi itulah yang mengawali kode yang bermacam-macam tersebut. Jadi, kita pakai spasi yang diapit dengan petik 2 seperti ini.
Lalu pada argumen kedua search within text, masukkan data A4, sel A4 ya. Karena kita kan mencari spasinya di sel A4 ini juga. Kemudian, nah ini yang terpenting nih kuncinya juga. Pada argumen yang ketiga, step 6. Nah, pencarian spasi itu mulai dari karakter keberapa. Jangan sembarangan, salah-salah nanti di sini karakter yang pertama pula spasinya. Bahaya, salah nantinya. Nah, untuk mengetahui posisi awal spasi yang kita inginkan, persis di awal kode golongan perangkat keras, kuncinya adalah yang tadi. Ya, kuncinya kode CP terletak pada karakter kelima dari sebelah kanan dan diawali dengan tanda spasi. Jadi, di step number ini kita harus cari tahu dulu berapa banyak karakter seluruhnya. Itulah dia fungsi len tadi. Nah, karena fungsi len sudah ada, tak payah kita masuk ke fungsi len lagi, cukup memanggil fungsi len yang sudah ada tersebut. Ini dia. Kemudian kurang 5. Nah, seperti itu ya. Jadi misalnya dalam hal ini terlihat ya, untuk sel A4 pencarian spasi itu mulai dari karakter ke-22. Persis spasi tersebut sebelum kode golongan perangkat keras. 1 2 3 4 5 6 bla 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 22. Pas di sini. Sudah. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum ya. Nah, ingat, kita kan ingin mengambil hanya kodenya saja. CP tidak perlu ikut spasinya kan? Jadi, di dalam fungsi make sebenarnya yang kita cari itulah mulai dari posisi spasi ditambah 1. Berarti untuk itu kita kembali ke fungsi mid. Nah, untuk kembali ke fungsi mid, karena kita kembali ke fungsi yang sudah ada, maka kita klik pada rumus mid di formula bar yang sudah kita input seperti ini. Jangan klik mid dari combo box mid yang paling kiri formula bar ini ya. Karena fungsi dari pemilihan fungsi pada combo box yang paling kiri ini, di paling kiri formula bar, memasukkan formula baru. Sedangkan yang kita butuhkan saat ini bukan formula baru mid, tetapi melengkapi formula mid yang sudah ada, yang sudah diinputkan. Makanya kita klik mid-nya di sini, di tengah-tengah mid yang sudah ada pada formula bar. Nah, kemudian kita ingin mencari posisi kode mulai dari posisi spasi yang berhasil kita temukan, yaitu posisi yang kedua misalnya dalam hal ini, tambah 1, karena kita ingin mengambil mulai dari kodenya langsung, bukan mulai dari spasi dan kode, bukan. Jadi di sini harus tambah 1. Maka kita tambahi dengan cara klik pada bagian akhir dari argumen kedua, start 6, sehingga muncul kursornya di sini, di luar daripada search di sebelah kanan, buat tambah 1. Nah, terlihat di sini ya, mulai posisi kedua 3 jadinya ya. Jadi pengambilan kode bukan lagi dari spasi, tapi dari karakter setelah spasi, satu karakter setelah spasi. Inilah dia posisi kedua 3 misalnya dalam baris pertama ya, A4. Kemudian pada argumen ketiga, navchas, argumen ketiga mid, masukkan berapa jumlah karakter yang ingin diambil. Nah, ditentukan soal jumlah karakter kode itu kan 2 seluruhnya, 2. Jadi kita ketik 2. Kemudian ini sudah selesai, kita tekan enter. Nah, satu formula sudah dirumuskan untuk bisa digunakan ke baris-baris data lainnya seperti ini. Nah, inilah reviewnya kembali.
Untuk fungsi left, sama dengan left A4 3. Untuk fungsi right, sama dengan right A4 3. Untuk fungsi mid, sama dengan mid A4 6 3. Untuk formula operator dan, sama dengan B4 dan C4. Untuk fungsi len, sama dengan len A4. Untuk fungsi value, sama dengan value C4. Untuk fungsi search, sama dengan search, spasi yang diapit dengan petik 2, A4 7. Untuk fungsi kombinasi, mid, search, dan len, sama dengan mid A4, kemudian search kembali, spasi yang diapit dengan petik 2, A4, F4 kurang 5. Lalu lengkapi argumen kedua mid tambah 1 dan argumen terakhir mid 2. Gimana? Mudah kan? Jika ada pertanyaan, diskusikan di komentar video ini ya. Okay, that's it for now. Don't forget to like, comment, subscribe, and push the bell. Thank you, and see you again in the next video.